Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Ya, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran anekdotnya. Kali ini dengan kompetensi dasar 3.6, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada proses belajar kali ini antara lain 1. Mengidentifikasi struktur anekdot. 2. Mengenal berbagai pola penyajian anekdot. 3. Menganalisis kebahasaan anekdot. 4. Menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Dan 5. Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai pada proses belajar kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur anekdot. 2. Peserta didik mampu mengenal berbagai pola penyajian anekdot. 3. Peserta didik mampu menganalisis kebahasaan anekdot. 4. Peserta didik mampu menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Dan 5. Peserta didik mampu menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Esensi materi bagian 1. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri atas 5 bagian. Bagian yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Bagian yang kedua, orientasi. Bagian kedua ini merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian yang ketiga, krisis atau komplikasi. Bagian ini inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Kemudian bagian yang keempat, reaksi. Merupakan bagian tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Dan bagian yang terakhir adalah koda. Merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Esensi materi bagian 2. Mengenal berbagai pola penyajian anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Kalian bisa mencermati contoh pola penyajian anekdot dengan dialog dan pola penyajian anekdot dengan bentuk narasi. Esensi materi bagian 3. Menganalisis kebahasaan anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot antara lain 1. Terdapat penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Terdapat penggunaan kalimat retoris. 3. Terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Terdapat penggunaan kata kerja aksi. 5. Terdapat penggunaan kalimat perintah. Dan 6. Terdapat penggunaan kalimat seru. Esensi materi bagian 4. Menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Berikut disajikan contoh teks anekdot yang berjudul Aksi maling tertangkap CCTV dengan pola penyajian dialog dan pola penyajian narasi. Silakan dicermati ya. Esensi materi bagian 5.
Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dalam menyusun anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan lebih dulu. Hal tersebut adalah tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, dan pola penyajian teks anekdot. Silakan dicermati ya. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.